Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amoy Mesya dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-22. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda senantiasa mengalami sukacita, kegembiraan, kedekatan dengan anggota keluarga dan juga siapa saja yang ada di sekitar Anda. Tapi juga semoga pada akhir pekan ini ada juga suatu sukacita rohani atas pencapaian-pencapaian akan apa yang sudah kita terima dalam pekan ini, dan dengan segala kemampuan, kelebihan, dan keterbatasan, kelemahan kita, Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik untuk kita selama pekan ini. Kita syukuri semuanya itu. Dan hari ini juga kita diantar untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1-5. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dikatakan bahwa pada hari Sabat, suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka tentang apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, dan ia masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan Yesus berkata lagi, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, di sini seolah-olah Yesus dipertentangkan dengan hari Sabat, atau apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu dipertentangkan dengan hukum Sabat, di mana orang tidak boleh melakukan apapun. Dan kita akan lihat bagaimana Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang menerapkan hukum atas dasar hukum yang tertulis, tidak atas dasar kemanusiaan. Dan Yesus justru menegakkan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, mau menegaskan bahwa dialah hukum yang baru itu. Bukan berarti bahwa dengan hukum yang baru itu dapat melanggar hukum yang lama, tetapi Yesuslah yang menyempurnakan bahwa memang hukum Sabat orang tidak boleh bekerja. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu bukan satu pekerjaan. Bukan satu pekerjaan, karena mereka berjalan di antara ladang gandum dan menggisarnya dan memetik itu juga karena mereka butuh. Mereka butuh untuk makan pada saat itu. Karena itu gambaran tentang Daud dan pengikut-pengikutnya yang makan roti sajian itu juga satu kebutuhan. Kebutuhan manusiawi yang penting untuk dilakukan. Dan hukum dan peraturan itu jangan sampai membuat kita manusia justru mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan. Kita melaksanakan atau mengikuti hukum dan peraturan supaya kita senang, supaya kita bahagia, supaya kita sukacita. Dan itu tentunya dengan satu kesadaran. Landasan dari hukum itu adalah kasih. Maka kasih itulah yang ditonjolkan. Dan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus yang menegakkan kasih itu dengan perintah kasih untuk kita sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan peneguhan bagi kami untuk melihat kebutuhan sesama manusia di atas daripada hukum dan peraturan, untuk melihat kasih kepada sesama lebih tinggi daripada hukum dan peraturan, dan untuk melihat kasih sebagai landasan dari hukum dan peraturan itu sendiri. Kami mohon semoga berkat kuasa Roh Kudus-Mu, Kau membimbing dan menuntun kami, menguatkan kami untuk saling memperhatikan sesama kami, terutama mereka yang berkekurangan,
agar kami juga dapat membantu mereka dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dengan kekurangan-kekurangan, kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Kami bisa saling membantu, saling memberi apa yang kami punya untuk mewujudkan kasih kepadamu dan juga kepada sesama kami. Berkatilah kami juga yang sedang sakit, yang dalam keadaan rapuh secara ragawi. Semoga kami memperoleh kekuatan dan kesembuhan daripadamu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.